hamdan wa salatan ala rasulillah la nabiyya ba'dah la ghulbata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil jama'ah wa la jama'ata illa bil fadail wa la fadaila illa bid-din wa la dina illa bid-da'wah wa ba'd. Yang kami muliakan Syekhina wa Agus beserta para kasepuhan yang sudah hadir di tengah-tengah majelis yang penuh barokah ini. Yang kami muliakan, yang kami banggakan kepada jajaran pengurus lembaga, semoga atallalah umrahu, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga panjang dan panjang dan panjang. Ya kira jangan beres sih panjang-panjang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tanpa kecuali di pratak bae, semoga panjang umur, sehat, keberkahan, senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah, juga tambah kekayaannya, kemuliaannya, keberkahannya, tambah mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, bertanggung jawab terhadap agamanya, terhadap lembaga, husnul khatimah, ilmu manfaat, rezeki yang tidak terkira dari segala arah, untuk bekal dakwah dan ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita seraya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Pengampun terhadap siapapun, Allah yang Maha Sayang, yang sayangnya tidak terbilang, Allah yang Maha Pemilik rezeki yang tidak terukur, pemilik umur yang tiada diundur. Malah kita mengucap syukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur, supaya hati tidak kufur dan takabur kepada Zat yang Maha Ghafur. Amin Allahumma. Semoga umur kita, usia kita bisa mentok ning waktu duhur maning. Amin. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama membacakan salawat. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan pembacaan salawat tadi, mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya yang setia sepanjang masa. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang tetap komitmen, konsekuen secara murni, tepat dan benar di bawah panji Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Quran Surat Yunus 57. Please yang punya HP dibuka, diwiak-wiak, dibacakan bersama-sama biar kita mendapatkan barokah. Qad ja'atkum, yang itu Yunus 57. Halo Yunus 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izah, terus wajah wasyifa, terus yang akan kita gali pada kesempatan ini insya Allah amat sangat bermanfaat. Dari ketiga, kedua, satu dua pemateri insya Allah ada keterkaitannya. Intinya adalah santapan rohani. Betul apa betul? Kalau saya mengatakan demikian, sepakat apa tidak? Semangat apa sepakat tidak? Semangat dan sepakat, betul? Baik. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, kita kembali bahwa setelah kita menghadapi berbagai macam kendala, problematika, dan urusan yang begitu melilit dalam setiap hidup kita, dalam keluarga, dalam masa depan kita, mungkin tentunya ada sebuah asa, harapan, dan cita-cita serta keinginan yang tentunya antara ekspektasi dengan realita tidak sesuai apa yang kita harapkan. Betul apa betul? Pengennya bahagia ternyata
sedih. Pengennya tertawa ternyata mewek. Betul apa betul? Antara band jodoh belum punya, pengen punya keinginan punya keturunan ternyata belum mendapat. Like or dislike, suka ataupun tidak suka, mindset kita, pola pikir kita, manajemen kalbu kita, kita harus memiliki satu. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah muqtadul hal, sesuai dengan situasi dan kondisi, supaya aja sampai overlap ya. Masalah kita bejibun numpuk tidak terurai, bagikan yaitu mengurai benang ruwet ini. Maka baik dalam problematika kelembagaan, keluarga, organisasi, dan tentunya jamaah, yang harus kita pahami bersama adalah pendekatan spiritual, pendekatan bukan supranatural. Daripada fitnah, lebih baik kita fitness, sehat jasmani, sehat hati, dan sehat pikiran. Dan tentunya seluruh penyakit yang ada itu bermuara daripada pikiran kita sendiri. Sepakat? Setuju? Yakin? Kompak? Takbirnya mana? Baik. Hadirin rahimakumullah, saya rata-rata kitab cilik pisan lembut-lembut, kitab gundul repot. Baik. Quran surat Yunus 57. Ya ayuhan nas. Ya, bersama-sama kita baca. Ya ayuhan nas. Ya. Ya ayuhan nas. Qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan rahmatan lil mu'minin. Ya, ini adalah harfun nida. Kalau manual sendiri ya, artinya ya nida, memanggil. Ya nida, ya nida, ya nida, ya nida. Ya ayyuha, ya ayatuha. Ya nida. Ya nida. Memanggil. Mengundang. Hai. Wahai. Aywa. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia.
ayyuha. Wahai. Duhai. Siapa yang dipanggil annasu? Manusia. Laisa insan. Laisal bashar. Annas. Amatan linnas. Amerika. Ya yang dipanggil ke seluruh umat. Makanya Anas. Kenapa ketika Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina, yang dipanggil Anas. Betapa banyak WTS, wong tangga sebelah. Yang kita mah puasa orang. Yang lain walaupun kupluknya ambles, lancip kayak jukung, nekong, cumi, tapi tetap nggak puasa karena yang dipanggil Anas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu baru. Maka yang terjadi kita bersama-sama menggali potensi diri. Jangan terjebak dengan rutinitas. Ketika seseorang itu terjebak dengan rutinitas, maka niscaya tidak akan memiliki skill, tidak memiliki nambah potensi keilmuan, wawasan, profesionalisme dan lain sebagainya. Panwaspit, manusia berwawasan. Baik. Qad ja'atkum. Qad, sungguh-sungguh. At-tahqiq. Ja'at, telah datang. Kum, kepadamu. Domir. Mau'izatun. Nasihat. Pencerahan. Pembelajaran. Mau'izatun. Santapan rohani. Min dari Rabbi, Rabbun, Rabban, Rabbi, Tuhan seluruh alam, yang mendidik, mengurus, mengatur, memanage, mengelola, memimpin, memberikan seluruh rezeki, mengatur seluruh jagat raya. Kum, kepala sekalian. Wa dan Syifaun, obat. 5 terhadap apa? Fis sudur, fi di dalam, asudur dada, wahudan, dan hudan, petunjuk, cahaya, bimbingan ilahi, rahmatan, kasih sayang, empati, lil mukminin, bagi orang-orang yang ngandel, bagi orang-orang yang beriman. Baik. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa jannatun. I'm sorry. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mukminin. Ya, ini gambaran-gambaran ini nanti akan saya urai di atas, ya. Di dalam kajian ilmu balaghah tinggi kan ngelatih bae disuruh bantal anak ya. Ya ayuhan nas, ini adalah namanya kalam khobar. Ya, nanti akan saya uraikan. ya ayuhan nas. Nah, Ya ayuhan nas adalah merupakan kalam khobar. menurut ilmu balaghah, ya gampang balas. Ilmu balaghah di sini adalah
kalam khobar. Ada kalam Insya'Allah, ada kalam khobar, ada kalam beberapa kalam. Kalam khobariyah. Apa itu kalam khobariyah? kalam khobariyah artinya yaitu Ada pesan. kemudian ada lagi misi dan informasi. Ya ayuhan nas, ini merupakan bentuk di dalam kitab ilmu balaghah, kalam khobar, kalam khobariyah, yang memiliki arti, memiliki pesan, misi dan informasi. Apapun kalau kita gelap akan informasi, maka hidup kita akan mengalami redup juga, akan mengalami gamang, sumir, galau, andilau, antara dilema dan nah ini karena tidak memiliki informasi. Maka kita selaku muslim, sebagai mujahid, sebagai orang lembaga harus mampu mengambil informasi, mengupdate informasi, mengelola dan memberikan solusi yang terbaik untuk umat. Niscaya the next, maka lembaga akan jadi rujukan seluruh parean. Amin. Dzikrul juz wa iradatul kul, yang diucapkan satu desa parean, akan tetapi yang dimaksud universal. Amin Allahumma. Ada ketika Nabi memberikan pencerahan kepada para sahabat, dzikrul juz wa iradatul kul, yang dihadapkan dengan apa? Ya, beliau berhadapan dengan para sahabat, akan tetapi yang dimaksud untuk kita orang, ya. Baik. Kemudian ada misi. Ya. Misi yang pertama, ngelag. Kepada siapa informasi ini disampaikan? Satu, kepada manusia Sebagai makhluk Allah, kemudian sebagai pribadi, apalagi pribadi, kemudian apalagi apalagi ya makhluk yang lemah, yang doib. makhluk yang lemah atau yang doib. Ya. Nah, ini pesannya kepada makhluk Allah sebagai pribadi, sebagai sosial, kemudian sebagai makhluk yang lemah. Ini gak ada persiapan, cuma iseng-iseng berhati ya. Lanjut. Baik. Yang kedua, Syifaun. setelah di sini ada yang namanya ayuhan nas. Oh, bukan, mau dulu. Mau itu artinya ya tadi udah disebutkan. Apa itu Maidotun? Sehat. Pelajaran, apalagi dari lembaga? Pelajaran langsung kontaknya dari Tuhan. Artinya dengan
Kalau dunia dalam tafsir Tarbawi mah itu artinya pelajaran. Ya. Pelajaran atau pencerahan. Kemudian ada lagi syifa. Baik. Dan lagi rahmat. Nah ini bisa artinya nasihat, mau'izatun, bisa juga pencerahan, bisa juga peringatan. Kalau syifa itu konteksnya ada dawaun, artinya obat. Syifa juga artinya obat. Nah, syifa dawaun artinya obat. Ada obat yang dari luar, ada obat yang dari luar biasanya bodrek. Nah, entah kenapa ini obat namanya akhirnya FFNKB. Setelah saya analisa langsung ke apa namanya? Ya, sebelahnya lagi bang, sebutkan bang. Yang dari Semarang, yang suka balak angin. Sudah muncul, saya 2 kali langsung interview sama beliau. Itu tahun 2013. Karena dulu saya di Farmasi Yasinda, ketika kunjungan dunia industri pasti itu sakral di sana. Langsung cek bagaimana itu yang namanya pabrik sudah muncul betul-betul steril. Padahal mohon maaf itu nggak ada yang namanya keramik, tapi pakai peluran, tapi luar biasa bersih, tidak ada debu. Jadi kalau 5R rapi, resik, kemudian rawat, apalagi 5R pokoknya ya, maka itu kalau dicolek lek itu nggak ada debunya, itu tanah peluran semen bagus. Kalau ini ya pantas, tapi kini aneh ya, ngebul medial makanya ya. Nah, kalau dakwah itu pengobatan dari luar, kalau syifa pengobatan dari dalam. Makanya dengan ya, hikmah ya, kalau dulu saya sejak kecil ya hikmah, kemudian naik lagi sampai Thariqah Sadiliyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, dan Thariqah Dasukiyah sudah ada. Agusia di sini. Ya. Saya ngerti itu. Patokan orang-orang Dasukiyah itu al-hikam. Karena hikam itu yang jadi semacam kayak apa ya? Waliullah yang diberikan suatu karomah mampu mengarang kitab, yang dimana rujukan atau referensi atau literasi dari seluruh para sufi-sufi dunia itu al-hikam. Makanya saya big applause for beliau. Kanggo beliau salut karena mampu mengurai, singkat, padat, siap riset. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Karena waktunya singkat, lur. Ya enggak? Ya, baik. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kita semoga dalam secara kontekstual maupun secara tekstual bisa dipahami, bisa dimengerti. Karena jelas bahwa konsep daripada syifa ini sebagai obat atau penawar, maka ketika pengobatan itu akan dari luar, saya yakin ada banyak yang tidak menyentuh alias kurang tepat, waskat. Tapi ketika dari dalam, pengobatan dari diri kita sendiri, ada kemauan sembuh, ada kemauan sehat, ada kemauan pinter, ada kemauan kuat, itu dari diri. Ketika memiliki satu, yang pertama harus posisikan niat, kawal niat, tegakkan niat, dan tujuan apa kita melakukan aktivitas. Yang kedua harus fokus. Apapun bentuknya, baik itu mengejar cita-cita atau mengejar rangda, tetap harus fokus.
fokus. Yang ketiga, konsentrasi. Kalau fokus pada tataran kita nembak, belajar, kalau konsentrasi, seluruh rutinitas kita harus menjadi satu manunggal kaula Gusti. Itu. Kalau dalam sholat khusyuk. Itu konsentrasi. Ada lamuk ya nyantai. Ada ini nyantai ya. Autan boleh. Seperti itu. Setelah itu niat, yakin, fokus, konsentrasi, yaitu dengan meditasi. Setengah 2, setengah 3 bangun. Imam Ghazali ketika mengarang Ihya Ulumuddin itu meditasi dulu, izin dulu. Sebagaimana guru terbang saya Profesor Quraisy Shihab ketika beliau mengajukan atau membuat kitab itu lapor dulu kepada baginda Rasul, flashdisknya di sampingnya, di samping makam. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, assalatu wassalamu ya Rasulullah ya Nabi Allah. Kalau memang saya ngarang buku itu merupakan ada banyak manfaat bagi orang lain, tolong isinya jangan dihapus ya Rasulullah. Ridhoilah amalanku ini sebagai amalan di akhirat kelak untuk bekal saya. Itu orang hebat. Orang hebat. Nah kalau sampean garapan apa-apa orang izin karo aku saya repot. Repot lah ke wasilah yang namanya tadi punten. Ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepada Allah. Itu orang-orang dulu zamannya para nabi ya pantas karo Gusti Allah langkah wasilah. Potongannya para nabi. Ya Rob, minta ini. Ya dipai wong nabi dilawan. Nah kita dudu anak nabi dudu wong biasa mandiri ke posisi kan wabtagu ilai wasilah. Carilah olehmu perantara Anda. Kalau Anda pengen membetulkan suatu atap yang bocor, tentunya cari wasilah. Entah bawa Anda monyet, entah Anda yang lurus tangga, entah pelunggu-pelungguan, terserah. Ya, makanya kata Nabi Muhammad ya mengatakan bahwa ada dalam Al-Quran juga itu. Quran apa ya lupa bang. Yang jelas kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran 3 tuh dalilnya. Ajojuk ya Allah seul adab anak nabi anak wali. Betul. Betul apa betul? Sepakat? Sepakat. Oh baru ngotot bawa Anda. Ampura. Hanya menyampaikan bawa Anda. Wedi kumis beracun lur ada salah. Sini jenggot beracun. Komandan kita luar biasa. Kumis sama jenggot dua-duanya beracun. Ya. Nah, inilah kita jarang sekali mendeteksi informasi bahwa misi yang di dalam Al-Quran pun memiliki ya, setting goal, memiliki tujuan yang jelas yang sehingga pada saat nanti ketika kita dalam hal apapun tidak perlu berpikir banyak logikanya. Kalau dengan zauq, syu'ur wal mahabbah, insyaallah walau kana rakaatani atau kalimatani minal Quran syifa. Amin Allahumma. Ora usah yasin 41 ora. Kun mah bagi wong awam kun 41 kun. Waki aja sekinang gerbek ismin ora peragat-peragat. Sugi beli teka-teka. Melarat badak keciprat beli peragat-peragat peleng yang bundak. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan wasilah dan perantaran kita bermuzakarah, bermujahadah, tolabul ilmi, insya Allah kita diangkat oleh Allah. Segala menurut logika kita itu susah, sulit, angel, rancu, tapi menurut Allah akan dimudahkan. Amin Allahumma, akan sangat mudah. Baik ya, yo dibaca lagi bersama-sama biar ingat kira-kira D3: datang, dengarkan, dakwahkan. Amin Allahumma.
Bukan D3 datang duduk ndelongo, bukan. D3 itu datang, dengarkan, dakwahkan. Namanya saya yang menyampaikan ini akan nyaldo lah itu dari sampean itu. Ya, nyaldo. Tapi sejatinya saya juga duduk potongan ahli amal. Makanya bonusan dari seluruh para kiai, para wali yang sudah ada di Jawa ini, karena kita lagi ngelakuin ilmu wali Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan pakir. Wis kun believe or not, percaya aku tidak, monggo bahwa sampai secara include di dalamnya santrinya Sunan Gunung, terima ataupun tidak terima, siap ataupun tidak siap, maka sampean muridnya Sunan Gunung sehat terus kabeh, amin. Ayo kita biasa tukang ziarah mana nyantolaken rohe sampean. Udah. Kalau sampean ke ziarah ke Sunan Gunung Jati niatnya pasti. Yang pertama mendoakan beliau, yang kedua ngalap barokah. Wis loro. Yang atau ditambah ambil dulu dingin sih dengan Sunan Gunung Jati paling kuat. Ada yang tidak dimiliki oleh sampean. Apa? Basic daripada kita melakukan suatu rutinitas, tidak pernah menitipkan syahadat kita kepada beliau-beliau. Syahadatnya punten. Karena ini menurut Sunan Gunung, dan saya yakin Wak Agus juga akan berkiblat kepada para raja-raja di Jawa. Wah, luar biasa, Raja Belambangan. Ya, itu. Maka yang terjadi, ya, kita sering-sering ziarah itu dalam arti bukan minta barokah, ya, tahu sejarah, mendoakan, itu penting. Tapi akan jauh lebih penting lagi kita titipkan, cantolahkan roh suci kita, syahadat kita. Nastaudiqa ya Allah syahadatana wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, dicantolahkan syahadatiku. Kini lah kasing dari durung berhak ini nyantolahkan syahadat sampean niku. Mulane apa? Masih ngelop, masih meying-meying. Sinyalnya kadang lancar, kadang macet. Ya. Si Matupang siang malam tunggu panggilan. Waduh, repot bocah nom. Repot. Si Matupang siang malam tunggu panggilan. Maka yang terjadi, ayo ini nih yang lagi macet rezekinya, ayo dekati Al-Qur'an, dekati Allah. Ya. Jangan sampai kita nyebut Allah baik. Para nabi, para wali orang diocak-ocak, ya repot. Siapa kita? Who am I? Siapa diri saya? Man ana. Betul nggak Mas? Sepakat tidak? Sepakat? Setuju? Yakin? Ikhlas? Semangatnya mana? Allahu Akbar. Takbir. Ada 3 yang kedengaran Wah. Ya. Syifaun itu memiliki arti sama dengan dawa. Kalau dawa pengobatan dari luar, kalau syifa pengobatan dari dalam. Dengan cara apa? Medistra. Bodrek dinum tradisionalnya dibaca-baca. Ada lagi Bismillah khairu dawa, Bismillah khairu syifa, Bismillah ismuhul barakah, Bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi walapis wa huwa sami'ul. Dibaca itu tuh baru ngelek bodrek. Bodrek aja sih jiwa. Ya cari pakai Inggris ya, 3, 4, 5. Biar ngeplay, Pak. Ngeplay. Ya. Biar ngeplay. Gawat. Ya, baik. Gawat. Siap. Sekian megor papa. Dadakan ya, dadakan dadakan mah. Mantap. S3 pakai barang. Baik. Terus Pak kena ngelagi suwe. Teman-teman. Salah. Baik. Menurut Syekh Az-Zamakhsyari bahwasanya Al-Qur'an adalah sebagai obat atau penawar dari paham-paham yang sesat seperti sekularisme dan materialisme. Itu menunjukkan penyakit-penyakit hati.
Kemudian kenapa pentingnya Al-Quran? Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusanahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathum alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tiadalah suatu kaum yang berkumpul dari rumah-rumah Allah seperti musola yang ini tangganya pula lah. Wah, masih di parak, Pak. Ya wis engkonya. Kita mau mas salat ning langgar anene mah. Dak maning biasa Pak. Wah, pripun asar peduk kosong we. Ya kita mau salat di langgar. Ya di langgar bae hari kelingan di langgar. Harus salat apa? Asar. Wah, ini bisa asar gini, Pak. Ya, kita mesti tetap hari asar ya salat. Iya, ke masjid Pak. Musola Pak. Asaran ini yuk. Ya wis senang bedingin kita mau salatnya asar. Takone mbak, wis seminggu takone asar ngepas mani ngepas di priben iki. Ya kita mah jeneng asar bener uripku. Asar bener. Salatnya dilanggar karo asar aja sampai mungkin. Nah, kemudian berikan teladan yang terbaik bagi personil lembaga. Kalau dalam kelembagaan itu ingat pada karo pramuka kan? Ada petugas, ada pejabat, ada peserta kan. Apa pun aduk-aduk be Pak. Itu dalam pramuka. Kalau dalam upacara itu ada yang namanya pejabat. Siapa pejabat? Pembina. Pembina Pai 2000 kan. Nolenya 6. Yang kedua adalah petugas, pengibar bendera, pembaca teks. Yang ketiga ada peserta. Nah, dalam hal ini sebagai leader atau direktur, dirut, duduk itu apa sih? Dirut. Ya, ada wadirut, ada dirut. Nah, itu wagusnya. Kalau petugasnya, personalia yang ada, personilnya itu ya namanya petugas. Ode itu sebagai peserta. Nah, kalau seluruh staf-stafnya itu tidak ada respon tentang kajian-kajian ini, mana mungkin bisa dicontoh, mana bisa dilihat sebagai rujukan dan referensi para OD. Lah ya pengurus sebagai memble tapi kece. Ayo aku sih memble tapi kece. Ini mohon semuanya. Ya. Baik orang lama ataupun orang baru, tunjukkan eksistensimu. Ya, ini. Jadi ketika kita semua sudah memiliki rasa sense of belonging, dan merasa memiliki bagusnya lembaga bagusnya kita, blesake lembaga blesake kita, jaya dan suksesnya lembaga suksesnya kita, itu baru dikatakan murid atau personil yang mandiri. Belum level militan, belum naik ke puritan, itu lain. Ya, baru tingkat ya mahabbah bae demen, belum siap. Belum ada yang siap. Dalam arti mematikan hawa nafsu. Lah, ini kene ting bating mendetek kayak kenen bae. Si ustad ngecaprak kayak dagang obat. Betul apa betul? Yang datang yang duduk sebagai apa? Ya, katakanlah uang pendengar yang mungkin maukah ana sing kulubuhum kurba, hatinya dekat, abu aja mau kurba, fisikliknya dekat, berdampingan, tapi wakulubuhum syatta, hatinya bercerai-berai. Ana sing ning Jepang, WA-an, ana sing makan, itu kan adu-adu pikiran ini. Secara fisik dekat, berdampingan, bisa dicawel, bisa dijenggung, bisa diciwit, bisa diserawat, tapi hatinya ana ning Jepang, ana ning Taiwan, ana ning Angke dan lain sebagainya. Ya, mungkin ya itu saja dari saya. Ya, saya nggak perlu banyak, mungkin insya Allah sesi berikutnya akan lebih saya uraikan lagi. Tapi yang jelas, ya ayuhan nas, wahai manusia. Siapa manusia? Ya, untuk
amatan nas, seluruh manusia, baik wong Amerika ataupun wong Amerika, Jerman, lajer, baris, Jepang, jembatan pangkal, ya, Turki turunan kidul. Nah, itu diseru semua. Qad maknaha litahqiq, artinya sungguh-sungguh. Qad masuk kepada jaa, itu fil madi, bentuk muannas, karena di depannya ma'idhatun maka memakai ats. Qamat, qalat, dorobat, qad qamatis sholatu. Itu namanya al-qad hahuna litahqiq. Apa? Qad maknanya tahqiq, sungguh-sungguh telah datang kepadamu. Apa yang datang? Mau'izatun. Apa arti mau'izah? Adalah pelajaran, nasihat, kemudian apa itu? Peringatan. Kemudian dari siapa datangnya itu? Min, dari Rabbikum. Kenapa tidak ilah? Dari Rabb. Kalau Rabb pasti ya ilahin nas, ya pasti malikin nas, atau apa itu Pak? Rabbin nas atau ilahin nas, atau apa lagi? Ya, mulkiyah, malikin nas, raja. Itu lebih hebat, yang menguasai, yang harus ditaati, yang harus dipatuhi, yang harus diibadahi, yaitu cakupannya lebih luas. Ibarat seri motor mobil ya. Kalau yang Robun itu letter B, semuanya bisa masuk. Ya. Maka inilah kita. Siapa kita? Orang lembaga. Orang lembaga anti kemapanan ilmu. Ketika manusia itu memiliki anti kemapanan ilmu, insya Allah akan terus berkembang. Karena apa? Pembelajar sejati akan memiliki masa depan. Orang yang stagnan, beli yang belajar, beli gelem ngaji, beli gelem thalabul ilmi, maka yang terjadi adalah dia milik masa lalu. Dia kayak tahun wingi. Betul. Mudah-mudahan umurnya barokah, usahanya barokah. Kemudian apa penyakitnya? Tujuannya Allah ada membawa misi dan pesan dan informasi bahwa di dalam Al-Quran menurut Syekh Jamal Sari bahwa di sana adalah memiliki obat. Obat apa? Yaitu terhindar daripada aliran-aliran sesat. Sekarang bermunculan bak jamur di musim hujan. Bagikan jamur bahasa sasar menurut. Ya, bak jamur duduk, bak puan duduk, bak mandi duduk. Ya, bagikan jamur di musim hujan. Dia banyak ndongol, banyak muncul. Maka yang tadi alhamdulillah kita berpegang teguh kepada orang-orang yang di sini mewakili ya orang-orang ilmiah. Kita juga termasuk syarikan fil khair, jadi teman dalam hal kebaikan. Sejatinya si pembicara bukan orang alim, bukan orang pintar. Begitupun orang yang mendengar adalah bukan orang yang bodoh, tapi belum ada kesempatan bisa nyampaikan. Amin Allahumma. Halus. Ya. Takbirnya mana Mas? Baca takbir sambil berucap tasbih. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sekali lagi, takbir diiringi ucapan tasbih. Takbir. Subhanallah. Ini akan memompa detak jantung yang tadinya pakem, tidak memiliki detak akan naik. Temponya, ritmenya akan naik. Burung Irian Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Apabila ada belalang, bolehlah kita masak untuk dijadikan bubur. Kalau kita umurnya panjang, boleh kita saling menghibur. Sekian dan terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.